Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Para siswa kelas 7 MTS Miftahul Jannah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran akidah akhlak. Kita akan membahas materi tentang akhlak terpuji, ya, akhlak terpuji. Akhlak itu adalah perangai, tabiat, atau watak dasar seseorang. Kata Imam Al-Ghazali bahwa akhlak itu merupakan gerakan hati atau bersumber dari hati. Kalau hatinya baik akan melahirkan akhlak yang baik. Kalau hatinya buruk akan melahirkan akhlak yang buruk. Jadi akhlak itu, perangai, tabiat, watak seorang itu ada dua macam. Ada akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia, ya. Dalam bahasa Arabnya akhlak terpuji itu adalah akhlakul mahmudah. Kalau akhlak mulia namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, lawannya adalah akhlakul mazmumah, yaitu akhlak yang tercela. Jadi akhlak itu ada dua macam, ada akhlak mahmudah, terpuji, dan akhlakul karimah, akhlak mulia, dan akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. Dan pada hari ini kita akan membahas akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Ada 4 akhlak yang kita bahas. Ada ikhlas, ada taat, ada istiqomah, dan ada taubat. Maka dari itu saya mohon kepada seluruh siswa menyimak dengan baik materi ini, ya, simak dengan baik, pahami dengan benar. Ini merupakan materi yang sangat penting karena Rasulullah sendiri diutus ke dunia ini, ke manusia ini untuk menyempurnakan akhlak, ya, menyempurnakan akhlak yang mulia, dipahami dengan benar dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan. Kalau ada hal yang kurang dipahami, kurang dimengerti dari tayangan video ini, maka silahkan Anda sampaikan, Anda tanyakan pada saat KBM tatap muka di kelas nanti, ya. Silahkan Anda tanyakan, nanti akan kita diskusikan sehingga kita benar-benar memahami materi ini. Anak sekalian, baiklah, kita pembahasan materi ini kita mulai dari akhlak terpuji yang mulia, yaitu ikhlas. Ya, kita akan membahas tentang ikhlas. Ikhlas itu berasal dari kata akhlaso, ya, akhlaso artinya memurnikan, ya. Jadi akhlaso itu artinya memurnikan. Maksudnya adalah memurnikan setiap perbuatan baik dari berbagai kepentingan dan motivasi yang akan merusak ketulusan niat
yang semata-mata karena Allah. Ya, jadi memurnikan setiap perbuatan yang baik dari berbagai macam kepentingan dan motivasi, artinya dorongan-dorongan yang dapat merusak ketulusan niat yang semata-mata karena Allah. Nah, sedangkan dalam definisi yang umum bahwa ikhlas itu adalah melakukan suatu amal atau perbuatan semata-mata karena Allah. Ya, melakukan suatu amal atau perbuatan semata-mata karena Allah. Semata-mata karena mengharap ridho Allah. Ya. Tidak mengharapkan pujian dari siapapun, yang diharapkan dengan amalnya itu adalah ridho Allah. Ya, Bapak sekalian, ikhlas itu menjadi syarat utama diterimanya suatu amal. Ya, jadi niat itu, ikhlas itu menjadi syarat utama diterimanya amal seseorang. Jadi kalau suatu amal dilakukan dengan motivasi karena Allah, maka diterima amal itu. Ya, Allah menerima amal itu. Tetapi kalau motivasinya, dorongannya karena faktor-faktor yang lain, maka amal itu akan Allah tolak. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Rasulullah mengatakan, la yaqbalullahu amalan illa amalan khalisan. Soalnya hadisnya, la yaqbalullahu amalan illa amalan khalisan. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali amal yang ikhlas. Ya, gitu. Kemudian Al-Quran pun menjelaskan secara gamblang. Ya, banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah ikhlas dalam melakukan amal atau melakukan ibadah. Coba silakan dibuka Al-Qurannya, surah Al-Bayyinah, ayat yang kelima. Ya, Anda sudah paham ayatnya, sudah hafal dan paham ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyimah. Nah, itu ayatnya surah Al-Bayyinah yang kelima, yang artinya wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa, ya, kecuali liya'budullah, supaya beribadah kepada Allah, supaya menyembah kepada Allah mukhlishina lahud-dina hunafa, dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama dengan lurus, ya. Atau arti yang lain, supaya liya'budullaha mukhlisin, supaya melakukan ibadah kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Untuk sekalian, sangat jelas ya. Jadi ibadah yang Allah terima, amal yang Allah terima, ya, dan perbuatan itu bernilai di hadapan Allah apabila dilakukan dengan keikhlasan murni, semata-mata karena Allah. Tidak ada unsur lain, tidak ada motivasi lain dalam ibadahnya.
dalam amalnya kecuali hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, nah kemudian ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang ikhlas akan nampak dalam perbuatannya ya. Jadi orang ikhlas itu nampak perbuatannya. Pertama adalah dia berbuat, beramal tidak mengharapkan pamrih balasan dari siapapun. Dia beramal, berbuat, menolong tanpa mengharapkan pamrih balasan dari siapapun. Ya. Itu ciri pertama orang yang ikhlas. Dia beramal, berbuat tidak mengharapkan balasan atau pamrih dari siapapun, dari manusia. Dia murni hanya karena Allah. Terus yang kedua, suka menolong orang yang membutuhkan, baik diminta ataupun tidak diminta. Dia sangat ringan untuk menolong orang. Ya, yang kedua, dia suka menolong orang yang membutuhkan, baik diminta maupun tidak diminta, dan dia sangat ringan, tidak berat untuk menolong orang. Dia hobi ya, dia suka menolong orang. Terus yang ketiga, dia dalam beramal tidak suka dipuji oleh orang lain. Dia tidak suka dipuji oleh orang lain, tidak suka dilihat orang lain. Dia merasa nyaman kalau beramal, berbuat tanpa ada orang yang tahu. Karena tidak ada motivasi untuk dipuji orang. Ada tidak ada orang, nah, maka dia akan terus dia beramal, berbuat ya. Di keheningan malam dia terbangun menghadap Allah tanpa ingin dipuji oleh siapapun. Semata-mata dia hanya ingin mengharapkan ridho Allah dalam ibadahnya ya. Tidak ingin dipuji oleh siapapun. Malah orang yang ikhlas itu dalam beramal, dalam bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri pun tidak tahu bahwa tangan kanannya memberi. Itu orang yang ikhlas begitu. Ya, gitu. Jadi dia tidak suka dipuji orang. Ya. Dia lebih menyukai beramal tanpa diketahui oleh siapapun. Karena dia yang harapan hanyalah Allah, ridha Allah. Gitu. Kemudian yang keempat, hidupnya selalu tenang. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Ya, jadi orang ikhlas itu dia hanya mengharapkan ridho Allah, karunia Allah, maka dia dekat dengan Allah. Ya, dia yang dia pahami, yang yakin Allah yang melihat semua perbuatan. Allah dekat dengan dia. Nah, kalau orang merasa dekat dengan dia, dengan Allah, maka hatinya menjadi tenang. Ya, itulah ciri-ciri orang yang ikhlas ya. Jadi hidupnya sangat tenang karena dia dekat dengan Allah. Itu. Sekalian, itulah merupakan akhlak yang pertama, yaitu ikhlas. Jadi mari kita terapkan ikhlas ini dalam aktivitas dalam hidup sehari-hari ya, baik di rumah maupun di sekolah. Jadilah orang-orang yang ikhlas ya, gitu. Baik, kita
Masuk ke akhlak yang kedua. Akhlak yang kedua adalah taat atau to'at, ya, taat. Nah, taat itu berasal dari bahasa Arab, dari kata to'a, ya, yang artinya patuh, ya. To'a artinya patuh. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyuruh kita untuk taat, ya. Salah satunya adalah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya, silakan ulangi ayatnya dalam surah An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua kepada Allah dan taatlah kalian semua kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri atau pemerintah di antara kamu. Ayat ini menjelaskan 3 bentuk ketaatan. 1, taat kepada Allah, ya. Kita harus taat, patuh, tunduk, nurut kepada Allah. Inilah yang kita utamakan. Kenapa Allah diutamakan dalam sebuah ketaatan? Allah lah yang telah menciptakan kita, ya. Allah yang telah menciptakan langit bumi yang kita tempati hari ini, itu Allah. Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih minum, Allah yang ngasih oksigen, Allah yang ngasih sinar matahari setiap hari, Allah yang ngasih tubuh yang sempurna. Itulah Allah. Maka ketaatan yang pertama adalah taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Jangan diabaikan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Kenapa? Karena semua yang Allah perintahkan itu memberikan manfaat bagi manusia, bermanfaat bagi manusia. Dan semua yang Allah larang itu adalah madarat, buruk bagi manusia, ya. Maka dari itu, sepanjang hidup ini mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, hidupnya pasti akan mulia dan baik. Gak ada masalah. Kenapa sekarang timbul masalah? Karena memang kita mengingkari perintah-perintah Allah. Perintah Allah ditinggalkan, diabaikan. Sementara larangan Allah kita lakukan, maka timbullah berbagai masalah. Maksud sekalian, jadi utamakan pertama taat kepada Allah. Terus yang kedua, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang Rasulullah perintahkan kita laksanakan. Ya, apa yang Rasulullah larang, tinggalkan. Di mana kita tahu ada perintah Rasulullah dan larangan Rasulullah? Ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu hadis? Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan hadis itu menjadi hukum, ya. Dan hukum itu ada 2 hal. Hukum untuk
mengandung perintah, dan kedua hukum untuk melarang. Nah, setiap perintah Rasulullah dalam berbagai macam hadis ya kita lakukan, dan setiap larangan Rasulullah kita tinggalkan. Contohlah seperti Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Itu perintah Rasulullah. Shallu, salatlah kalian, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana engkau melihat aku salat. Ya, maka salatlah sebagaimana Rasulullah salat. Tidak boleh salat mengikuti kemampuan sendiri, ya, mengikuti kemauan sendiri, caranya tidak. Maka sholat harus mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Rasulullah pernah mengatakan, afdalul amal as-salatu fi awali waktiha. Amal yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Nah, maka dari itu, ayo kita lakukan sholat dengan cara Rasulullah dan dilakukan di awal waktu, karena itu adalah amal yang paling utama. Itu adalah diantaranya perintah Rasulullah terkait dengan ibadah. Banyak perintah Rasulullah dan banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita lakukan terkait dengan kehidupan sehari-hari, ya, akhlak Nabi, perintah Nabi tentang bagaimana cara makan, cara minum, cara tidur dan sebagainya, itu sangat banyak. Jadi semua kehidupan itu telah diatur, ya, dengan dua aturan. Satu aturan Al-Quran, kedua aturan hadis. Nah, sepanjang itu dilakukan, maka insya Allah hidup ini akan lurus, akan benar, kita akan mulia. Kalau menyimpang dari dua tadi, menyimpang dari aturan Allah, menyimpang dari aturan Rasulullah, hidup ini pasti akan bermasalah. Banyak problema yang kita hadapi. Terus yang ketiga adalah diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, pemerintah di antara kamu, ya, gitu. Nah, sepanjang perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah, maka lakukan. Jadi di samping itu juga ada ketaatan kepada orang tua, ya. Jadi kita sebagai anak ada keharusan untuk taat, patuh kepada orang tua, sepanjang ketaatan itu dalam kebaikan, tidak menyimpang dari aturan agama. Kalau perintah itu menyimpang, bertentangan, berseberangan dengan syariat agama, maka itu pun wajib untuk ditolak, tapi dengan cara menolak yang baik, ya. Jadi ketaatan kepada orang tua termasuk ketaatan harus kita lakukan, ya. Kita taat kepada orang tua, kita hormat kepada kedua orang tua, jangan membangkangnya, ya. Karena orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup lahiriah kita. Ya, kalau orang tua tidak merawat kita, tidak mengurusi kita, tidak ngasih nafkah kepada kita, maka belum tentu hidup kita seperti sekarang ini, ya, begitu. Itu ketaatan kita